welcome to another episode of Proxemics. Kita biasa ngobrol-ngobrol tuh lumayan luas sih. We talk about public relations, communication in general. Tapi kita kadang-kadang ngomongin talent juga. Yeah. Nah, untuk episode kali ini tuh erat banget sebenarnya hubungannya dengan talent. Karena kita-kita nih yang profesional gitu ya. At the professional level itu will have to absorb talents ya. Yang dari awal nih harus ditempa dulu. Harus ditempa supaya nanti bisa menjadi talent-talent yang ready, bisa langsung tarung lah, bisa langsung tempur. Nah, untuk episode kali ini very education focused, but it's gonna be a good episode anyway. Di ruangan ini ada saya Mercy, di depan saya ada Steph. Nah, ada dua tamu kali ini. Yang pertama itu ada Ibu Rahmawati, dipanggilnya Bu Wati ya. Yang saat ini menjabat sebagai PLT, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP, benar ya Bu ya? Betul. Luar biasa. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, berikutnya selamat datang Ibu. Terima kasih. Yang berikutnya itu ada author, content creator, lecturer, luar biasa, pemerhati lah pendidikan, Bapak Doni Kusuma. Welcome Pak Doni, selamat datang di Proxemics. Anyway, jadi kita ngobrol-ngobrol aja, santai. Nanti kita banyak banget sih kita pertanyaan ya. Iya betul. Tapi mungkin gimana nih, secara garis besar dulu mungkin ya, apa general overview. Sekarang pendidikan kita nih ada apa aja sih Bu yang lagi update, yang lagi heboh diomongin orang, sama gimana progresnya sejauh ini? Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan itu kan sebenarnya tentang lifelong learning ya. Belajar sepanjang hayat gitu ya. Ya. Dan kalau kita bicara proses belajar, apapun itu, siapapun itu, pasti kita punya tujuan dong. Belajar tuh kita maunya apa sih, bisa ngapain gitu ya. Kemudian dari kita tahu kita tujuan belajarnya mau ngapain, kita kemudian berusaha. Misalnya kalau saya pengen belajar wayang, pasti saya cari orang yang ahli wayang. Saya cari alat-alat tentang perwayangan, latar belakang wayang dan lain-lain. Itu adalah how to-nya. Jadi kita punya goals-nya, kita punya how to-nya. Tapi sesudah itu kita harus berefleksi, kita berpikir hasil belajar saya itu sebenarnya tercapai tujuan apa enggak ya? Nah, itulah yang disebut dengan assessment. Assessment, penilaian, turunannya itu ada tes, ada ujian gitu. Jadi kalau kita mau belajar dan kita tahu kita sudah sampai tujuan atau belum, meningkatkan lagi tujuan kita atau kita justru harus memperbaiki pembelajarannya, itu pasti harus melalui suatu assessment. Mungkin saat ini yang terdekat dan sesuai dengan tugas dan fungsi saya di Kemdikdasmen yang lagi heboh ini tentang tes kemampuan akademik ya. Oke. Yang akan dihadapi oleh siswa kelas 12 sederajat, ini kelas 3 SMA, MA, SMK, paket C, insya Allah nanti di tanggal 3 November sampai 9 November. Oke, 3 sampai 9 November. Ya. Itu berapa hari Bu? Setiap murid hanya melakukan 2 hari. 2 hari. Betul, tapi kami menyelenggarakannya sebanyak 3 gelombang. Oke. 3 gelombang di seluruh Indonesia ya? Iya. Itu sekarang kita di berapa sekolah tuh Bu ya? Kalau saat ini yang mendaftar sudah lebih dari 30.000 sekolah ya. 30.000 sekolah. Sudah lebih dari 2,8 juta murid yang mendaftar. Nah kalau based on our observation itu kan recently udah nggak ada yang tes yang sifatnya nasional ya, atau udah lumayan lama ya nggak dilakukan. Nah itu secara logistik ribet nggak sih Bu? Ngurusin ngetes 30.000 sekolah gimana nih? Kalau Indonesia memang secara geografik itu sangat menantang ya. Jadi kalau misalnya gini, kita tuh pengen bikin sistem yang betul-betul aman. Ya. Tapi kalau kita bikin betul-betul aman tuh mungkin spesifikasi komputer sama laptopnya itu harus minimal misalnya gitu ya, yang keluaran tahun 2022 ke atas. Itu kalau diselenggarakan di Indonesia mah ada banyak sekolah tengkurap kali ya. Iya. Karena
kita tidak bisa menutup mata lah. Masih banyak sekali yang perlu kita lengkapi sarana prasarananya, kita tingkatkan kualitasnya. Jadi memang kalau kita berbicara Indonesia itu adalah bagaimana serving, memfasilitasi, tapi yang bisa menjangkau spesifikasi terendah. Supaya semakin banyak yang bisa kita angkut, yang kita bisa akomodir seperti itu. Jadi kalau bicara ribet, belum adanya zona ya, ada Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah. Kalau dari sisi assessment, dari sisi psikometri itu paling enak tuh ujian itu satu waktu selesai. Bareng. Idealnya ya. Jadi nggak bisa kasih informasi dong, nggak bisa kasih bocoran gitu ya. Entar jawabannya ini ya, pertanyaan ini ya. Wah. Tapi kalau misalnya kita paksakan itu, nanti kasihan yang di Indonesia Timur ya, bisa selesainya malam hari. Iya. Atau kasihan yang di Indonesia Barat masa mulainya dari jam 6 pagi. Oh, gitu. ini berapa lama tesnya? By the way, satu hari itu. Ada 2 hari pelaksanaan. Hari pertama itu 3 mata pelajaran dalam sekali login. Jadi kalau siswa itu login, masuk langsung menempuh 3 mata pelajaran. Itu waktunya setiap mata pelajaran 45 menit. Oke. Ya, jadi 2 jam lebih ya. Sedangkan untuk yang hari kedua itu hanya 2 mata pelajaran, waktunya 2 jam. Oke. Jadi yang pertama 45 menit, yang kedua itu 60 menit. 60 menit. Oke. Kalau zaman dulu tuh berapa lama sih rasanya? 3 hari deh. Saya ingetnya kayak dulu ujian nasional 3 hari. Tergantung SD, SMP, SMA makin banyak. Nggak, tapi SMA berapa kayak menitnya? 3 hari terus kayak 2 jam. Kalau 2 jam ya. Zaman dulu. Iya, kalau matematika terus 40 nguak-nguak gitu kan. Kita harus cepet karena dia ada waktu harus ngisi itu loh. Saya berdoa, kalau gue banyak berdoa. Masih pakai pensil. Masih pensil. Kalau salah ngapusnya harus sampai bersih. Ya kasihan yang namanya panjang kan. Iya. Yang lain udah kerja, ini masih nama. Ngisi nama. Oke, jadi yang lagi banyak diobrolin nih TK. Di luar sana ini apakah semuanya kita ngeliat tuh kayak ada nggak resistance juga sih, that's too strong of a word lah. Tapi kayak ada orang-orang yang mempertanyakan gitu. Ini buat apa sih? Jadi mungkin Ibu bisa menjelaskan kenapa si TK ini dilakukan dan kenapa tahun ini? Iya. Jadi yang pertama mungkin saya kasih analogi ya. Kalau saya masak, terus saya ngeklaim nih sama Mas Mercy, masakan saya tuh enak banget gitu ya. Tapi Mas Mercy mau nyicipin nggak boleh. Mbak Stefani mau nyicipin nggak boleh. Pak Doni mau nyicipin nggak boleh. Saya bilang percaya deh, masakan saya tuh enak banget. Oke. Terus yang bilang emang iya betulan enak gitu ya. Akhirnya kan harus ada orang lain yang mencicipi. Untuk mengatakan bahwa itu enak. Pembelajaran juga sama. Pembelajaran itu terjadi di ruang kelas masing-masing, di sekolah masing-masing, di masyarakat. Kemudian gurunya ngeklaim, anak saya itu hebat banget, semuanya jago gitu. Tapi kemudian pertanyaannya, yang memvalidasi siapa? Yang memverifikasi dan mengonfirmasi itu siapa? Jadi di penilaian itu ada yang sifatnya internal, yang dilakukan oleh guru masing-masing. Ada yang sifatnya eksternal, yang bukan gurunya. Seperti Mas Mercy nyicipin masakan saya. Atau misalnya Mas Mercy bilang, saya takut alergi ya. Tapi tolonglah Pak Doni, Mbak Stefani cicipin. Begitu dari Mbak Stefani sama Pak Doni, apa hasilnya? Itu akhirnya bisa menjadi data yang bisa lebih dipercaya daripada cuma saya yang mengklaim. Nah, sejak tahun 2020, penilaian eksternal di tingkat individu murid itu tidak ada. Yang ada hanya dari guru. Dan ketika ini terjadi beberapa tahun, kita mendapati ada beberapa pihak itu yang kemudian mempertanyakan, betul jago gak sih gitu ya. Misalnya yang kami pernah audiensi itu dengan Adikbud Belanda dan Jerman. Mereka tuh mempertanyakan, ini kalau ada yang mendaftar ke kami, lulusan SMA dan SMK menggunakan nilai ijazah, dan kami ingin tahu sebenarnya apakah dia termasuk maksudnya 30% terbaik lulusan Indonesia, gimana caranya? Itu sulit. Karena ya itu selera kokinya masing-masing ya. Atau ibarat kata penilaiannya pakai jengkal gurunya masing-masing gitu. Ternyata jengkal saya lebih pendek dari jengkalnya Mas Mercy, lebih panjang dari jengkalnya Mbak Stefani, ya namanya jengkal masing-masing gitu. Tapi kalau ada yang diukurnya dengan penggaris, semuanya pakai sentimeter, pakai meter, itu kan terstandar. Jadi pemerintah sebenarnya hadir untuk memenuhi kebutuhan ini.
ayo kalian sudah belajar sampai belasan tahun. Selama ini taunya hasilnya menggunakan jengkal. Kalau ingin mengetahui hasilnya yang lebih objektif, pakai alat ukur yang terstandar seperti pakai penggaris, ini pemerintah hadir. Silakan digunakan, silakan dimanfaatkan. Seperti itu. Jadi sudah ada pengunanya adalah mereka-mereka yang membutuhkan objektivitas dari hasil belajar. Gitu. Yang semakin lama ragu gitu ya dengan ijazah gitu, kok kelihatannya semuanya nilainya bagus semua gitu. Oke, jadinya ada kebutuhan lah. Ada. Apalagi yang tadi misalnya kita mau ngelanjutin pendidikan ke luar negeri, tunggu dulu. Ini kita dapat yang apply 1.000 orang nilainya sama tapi kok beda-beda misalnya gitu ya kemampuannya, rasanya beda-beda. Nah kalau menurut Pak Doni gimana Pak? Apakah apa tantangannya untuk si TKA ini, especially di tahun pertama ya? Sama saya penasaran juga pas tahun 2020 itu sebenarnya kenapa kira-kira ditiadakan yang konsepnya nasional supaya ada sebuah standar nasional itu kenapa ya dulu ditiadakan dan pendapat Bapak bahwa sekarang didatangkan kembali melalui TKA ini gimana Pak? Ya, pertama-tama memang kita perlu mengapresiasi ya bahwa kebijakan sebagai kebijakan nasional itu kan harus ada dasar hukumnya. Jadi artinya ketika pemerintah itu membuat sebuah kebijakan, dia harus tahu sebenarnya kebijakan ini amanatnya apa. Kalau kita rujuk misalkan pertama kita, tugas pendidikan yang utama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Di Undang-Undang Dasar itu amanat mencerdaskan bangsa kan ada di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dan ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Terutama pasal yang menyatakan itu pasal 58 bahwa harus ada asesmen untuk peserta didik, untuk satuan pendidikan dan lembaganya. Untuk mengukur apa? Mengukur capaian standar nasional pendidikan. Nah, standar nasional pendidikan itu kan ada 8. Salah satunya adalah standar isi. Itu berarti apa sih yang dipelajari anak Indonesia? Maka harus ada kebijakan tuh untuk nguji. Nah, selama ini untuk menguji ketercapaian standar nasional dipergunakanlah istilahnya sejak zaman Mbak Stefani dulu, zaman saya itu namanya Eptanas dulu kan, gitu. Zaman saya itu Eptanas dulu namanya. Tegang-tegang. Tapi tahun 2013 kan diganti namanya ujian nasional karena 2013 itu kan memakai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 kan. Nah, itu berlangsung terus sampai tahun 2020. Dan itu sesuai dengan amanat karena undang-undangnya kan belum diganti. Tuh. Nah, lalu kebijakan yang ada adalah ingin melakukan sebuah assessment bukan pada orangnya tapi pada sistem. Jadi kebijakan menghapuskan ujian nasional itu sebenarnya konsepnya menghapuskan kebijakan ujian peserta didik individu per individu diganti dengan ujian untuk menilai kualitas sekolahnya, satuan pendidikannya. Maka muncullah itu asesmen nasional berbasis komputer yang sifatnya survei, nggak semua anak dan bukan untuk meluluskan. Apakah ini ada di dalam amanat undang-undang? Ada. Jadi di undang-undang kita itu seharusnya pemerintah juga melakukan asesmen terhadap sistemnya. Dan itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah juga. Yang selama ini belum dilakukan. Yang sudah kontrol kualitas dari pemerintah itu lewat namanya akreditasi. Kalau akreditasi kan beda. Ininya beda. Tetapi kalau asesmen nasional itu mau menguji sejauh mana fungsi sebuah sistem pendidikan di level satuan pendidikan itu bisa menumbuhkan literasi dan numerasi, lingkungan yang baik. Nah, itu yang dilakukan dengan asesmen nasional. Jadi sebenarnya ini juga penting asesmen nasional untuk menguji kapasitas sistem di tingkat lokal, tetapi kok malah yang amanat satunya dihilangkan. Tetapnya seharusnya kan tidak, karena pasal itu tetap ada di dalam undang-undang kita. Jadi konteksnya seperti itu. Maka ketika sistem untuk menilai hasil evaluasi belajar dari masing individu itu dihilangkan, lalu difokuskan semuanya
pada sekolah dan sekolah yang menentukan, dan memang benar di dalam undang-undang kita itu yang meluluskan itu sekolah, Mbak Stefani. Jadi nggak bisa ujian nasional itu dipakai untuk kelulusan, nggak bisa. Maka kan zamannya Pak Anies Baswedan itu sudah dihilangkan. Tetapi ketika ujian nasional itu dihilangkan, tidak sebagai syarat kelulusan, orang lalu bertanya, ini untuk apa? Mungkin waktu itu kelemahan komunikasinya ya, sehingga banyak yang mengatakan terdemotivasi. Buat apa ikut ujian tapi kemudian nggak mempengaruhi apa-apa. Ini kan pertanyaan yang harus dijawab oleh pengambil kebijakan. Maka saat ini ketika ini dikembalikan, itu kita harus melihatnya dari sisi bagaimana pemerintah mulai melaksanakan amanat. ANBK kan masih tetap tuh. Saat ini kan masih ada ya, Bu Wati ya. Jadi assessment untuk yang sekolah barusan dilaksanakan itu juga ada. Lalu untuk yang kelas jenjang akhir, untuk yang SMA dan SMK diadakan lagi untuk menguji ketercapaian standar nasional pendidikan. Karena nggak mungkin anak belajar, tetapi kemudian yang dipelajari itu nggak diujikan. Dan ini dampaknya di perguruan tinggi. Karena di perguruan tinggi ketika ujian nasional itu dihapuskan, seleksi masuk perguruan tingginya itu menjadi beda, menjadi cuma tes potensi akademik sama literasi dan numerasi bahasa Inggris. Tidak berbasis mata pelajaran. Ini banyak keluhan juga di perguruan tinggi. Kalau misalkan mau masuk ITB, ujiannya kan tentu harus mata pelajaran yang bidangnya. Itu akan mempersiapkan anak menjadi lebih baik. Tapi dengan sistem yang sekarang, itu nggak bisa mereka mempersiapkan. Karena anak-anak yang IPA, IPS itu bisa bersama-sama asal kuncinya ada di matematikanya misalkan sama bahasa Inggris. Nah lalu itu menjadikan universitas itu nggak bisa menyeleksi yang terbaik istilahnya begitu. Nah TKA ini mencoba untuk menyeimbangkan terutama untuk jalur prestasi ya. Jalur prestasi itu kan selama ini memakai jalur rapot. Dan jalur rapot tampaknya menurut saya juga belum dihilangkan juga kan. Sekarang kan masih berlaku jalur memakai rapot. Jadi teman-teman yang anak-anak SMA itu nggak usah khawatir, Bapak Ibu guru nggak usah khawatir, nilai rapot itu masih kok dipakai sebagai seleksi masuk perguruan tinggi, jalur prestasi. Cuman nanti akan kemudian ada tambahan untuk menyeimbangkan ya dengan hasil yang lebih objektif. Karena kalau misalkan saya SMA saya punya minat di bidang kedokteran, lalu saya belajar biologi dan saya memilih biologi, masa pada saat mau masuk perguruan tinggi kita takut diuji biologinya gitu. Nah kalau TKA ini kan pemerintah punya asumsi juga bahwa anak Indonesia minimal lah bisa matematika dan bahasa Indonesia ya kan. Ya. Jadi yang wajib itu matematika dan bahasa Indonesia. Lalu untuk SMA ada yang bahasa Inggris kan. Lalu 2 mata pelajaran lain kalau tidak salah ya Bu Wati ya. Itu mata pelajarannya pilihan juga gitu. Jadi sebenarnya dari sisi pelaksanaan evaluasi terstandarisasi yang sekarang itu sudah lebih sesuai dengan ketentuan internasional yang berlaku dimanapun untuk assessment standar. Apalagi tadi Bu Wati mengatakan untuk assessment ini anak-anak dapat. Jadi di dalam peraturan nomor 9 itu dikatakan anak-anak dapat mengikuti. Berarti dia nggak ada kewajiban, nggak ada kata wajib. Itu sudah benar. Artinya mereka bebas. Kalau mau ujian ngecek sejauh mana saya belajar, oke, gunakan itu. Tapi kalau nggak siap karena mungkin merasa saya nggak akan keluar negeri, saya habis ini mau langsung masuk ke universitas yang nggak memerlukan tes ini, ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi dari sisi pelaksanaannya, dari sisi prosedurnya untuk pelaksanaannya itu saya rasa sudah cukup bagus. Dan tadi misalkan ditanyakan apakah selama 5 tahun nggak ada lalu pelaksanaannya itu menjadi seperti apa, saya rasa teman-teman di kementerian itu sudah terbiasa dengan asesmen nasional kan yang berbasis komputer. Itu kan juga setiap tahun mereka mengadakan. Jadi sebenarnya tidak ada banyak masalah juga dari sisi itu sebenarnya. Jadi saya ingin mengajak kita anak-anak ini nggak usah takut lah gitu. Ujian itu kan ya bagian dari hidup kita lah, dimanapun kita akan ujian. Dan tentu saja kita perlu ngecek ya. Kalau saya mau belajar sejauh mana sih saya belajar? Justru ini harus menjadi anak-anak yang mau maju itu biasanya malah siapa takut gitu kan, ngapain takut, wong kita juga belajar dan lain-lain gitu. Maka sebenarnya alasan anak-anak untuk takut pada ujian yang tes kemampuan akademik ini nggak perlu diragu, nggak perlulah ya. Apalagi
Yang diujikan itu bukan sesuatu yang tidak pernah dipelajari. Ini kan basisnya basis kurikulum. Ya, Pak, Jadi ya? sebenarnya ini sumatif saja. Sumatif itu ngulangin apa yang ada. Dan strateginya ya memang harus tahu sebenarnya capaian pembelajarannya apa. Karena soal-soal itu menurut saya harusnya mengacu kepada capaian pembelajaran. Dan guru harus mengajar sesuai dengan capaian pembelajaran. Yang jadi masalah adalah ada sekolah-sekolah yang mungkin gurunya nggak paham capaian pembelajarannya apa, dia ngajarnya apa. Nah ini yang memang menjadi tugas kementerian tuh untuk selalu melatih, menyadarkan tuh. Karena sistem yang sekarang itu kan sebenarnya kayak sistemnya itu outcome based education sebenarnya. Jadi ada istilahnya triangle yang harus diingat gitu. Pertama materinya apa, learning outcome-nya apa, CP-nya, lalu assessment-nya. Jadi 3 hal ini harus cocok. Maka kementerian nggak mungkin dia akan membuat item soal yang nggak sesuai dengan capaian pembelajaran. Yang kita agak lewat mungkin adalah bahwa gurunya nggak ngajar sesuai dengan CP-nya. Nah ini yang membuat nanti anak-anak menjadi kesulitan. Itu, jadi memang harus dicek terus. Dan tantangannya menurut saya dari sisi bagaimana kualitas pembelajaran yang memang dari gurunya ya. Kalau gurunya nggak paham cara mengajar di era sekarang, ya kasihan anak-anaknya. Kadang kan guru hanya datang dia ngomong apa nggak persiapan dan lain-lain, itu kasihan anak-anaknya. Gitu. Tetapi kalau anak-anak tahu sistem ini seperti apa, kalau misalkan gurunya nggak ngajarin, dia langsung tahu kok saya harus mempelajari apa. Karena CP-nya jelas. Sehingga dia nggak perlu, oke, saya mungkin lagi nggak beruntung dapat sekolah yang gurunya nggak paham, tapi karena saya tahu sistem ini, CP-nya apa, capaian pembelajarannya apa, saya akan mempersiapkan diri untuk belajar di situ untuk misalkan tes kompetensi akademik ini. Nah itu dia pasti akan berhasil. Gitu. Tadi kan Bapak sempat mention ya bahwa program 5 tahun lalu tuh ada masalah di komunikasi juga. Jadi banyak yang siswa, orang tua dan juga semua ekosistemnya malah nggak mengerti gitu konsepnya. Nah dengan TKA yang akan kita mulai di bulan November dan bulan Juni juga baru resmi ya Bu ya. Ini gimana nih dari segi kementerian dan Bapak juga sebagai pemerhati pendidikan supaya message-nya tuh jelas bahwa ini tuh sebenarnya bukan untuk nambah-nambahin pekerjaan siapapun, ini tuh untuk kebaikan kita bersama, bahwa ini tuh didesain untuk kepentingan kepentingan siswa ini sendiri. Yang dari kementerian apa Bu yang sudah dilakukan untuk make sure orang-orang paham dan mengerti? Ya, jadi yang pertama itu kami selalu memposisikan bahwa guru tuh masih punya kewenangan penuh untuk memberikan penilaian dan menentukan kelulusan. Kemudian kami juga selalu mengingatkan bahwa setiap manusia itu pasti punya potensinya. TKA ini mengukur kemampuan akademik. Tetapi potensi itu ada banyak yang di luar kemampuan akademik. Selain kemampuan, kita juga perlu memastikan ada attitude, ada karakter, begitu ya dari anak-anak. Dan itu sebenarnya tantangan yang dilakukan oleh guru. Guru itu harus memastikan bahwa yang dia bekali itu dan dia assess, yang dia lakukan di pembelajaran itu membekali secara holistik, tidak hanya akademiknya, tapi juga ada skillsnya, dan yang lebih penting lagi ada attitude dan ada karakternya, seperti itu. Dan itu akan sangat sulit dilakukan oleh pemerintah, karena ujian yang holistik itu harusnya bisa otentik dan bisa menyesuaikan dengan karakter murid ke murid. Tetapi kita juga menyadari ada kemampuan minimum yang disyaratkan dan diamanahkan oleh undang-undang, yang didelivery melalui kurikulum, yang tadi ada capaian pembelajarannya, itu perlu dipastikan tercapai atau tidak. Gitu ya. Nah, pemerintah hadir untuk memastikan itu tercapai atau tidak. Bukan karena guru tidak melakukan, tapi tadi itu ada penilaian yang sifatnya internal, ada penilaian yang sifatnya eksternal. Jadi kementerian saat ini ketika mengkampanyekan TKA, kami memang menekankan bahwa TKA itu tidak wajib dan tidak menentukan kelulusan. Tapi TKA itu penting. Kenapa? Karena kalau tidak mengikuti TKA, lupakanlah bahwa saya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP yang memang syaratnya harus punya nilai TKA gitu ya. Tapi untuk diri saya sendiri, apalagi udah kelas 12, saya udah belajar belasan tahun, masa saya nggak tahu sih capaian saya tuh dibandingkan teman-teman saya ada di mana gitu ya. Saya mungkin merasa saya jago banget di sekolah saya. Tapi ketika saya ditanya seberapa jago kamu kalau di provinsi, saya juga nggak tahu gitu. Karena selama ini ya saya percaya sama guru saya, tapi saya juga tidak pernah berada di wawasan yang lebih luas lagi.
di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi, di tingkat nasional. Bukan untuk meranking ya. Tapi kalau ada assessment atau penilaian seperti TKA ini, sangat mungkin kami menyajikan bahwa nilai kamu sekian, tapi rata-rata siswa di kabupaten kota sekian loh. Ternyata kamu misalnya masih below average gitu ya. Berarti kan saya tahu, oh saya harus memperbaiki di sini. Oke. Begitu juga kalau saya ternyata lebih di situ, oh kekuatan saya di sini. Berarti saya kalau ingin melanjutkan studi, mungkin saya lebih baik memilih ini karena ini potensi saya gitu. Jadi sebenarnya untuk kepentingan diri masing-masing itu yang kami harapkan. Jadi memang tidak wajib, tidak menentukan kelulusan, karena kelulusan itu harusnya sangat komprehensif dan holistik dan bisa menggali potensi setiap anak. Indonesia kalau melakukan TKA sekarang aja yang daftar ada 2,8 juta. Itu sangat sulit kalau harus bikin ujian yang beda satu murid dengan murid lain. Desainnya untuk masing-masing. Iya. Jadi itu silakan ranahnya guru. Oke. Tetapi kalau ingin mengetahui bagaimana secara objektif hasil belajar saya, ikut TKA. TKA ini memang tadi pertanyaannya semua didesain sesuai dengan kurikulum ya, udah. Iya, betul. Oke. Oke. Nah, hasilnya itu berapa lama biasanya? Karena ini akan digunakan sebagai syarat mendaftar SNBP. Jadi ujian ini akan ada kesempatan susulan. Susulan ini untuk yang ketika di hari H misalnya sakit, Oke. atau izin karena Berhalangan. alasan penting, atau misalnya ada gangguan teknis, itu kami berikan 2 minggu setelah ujian utama. Jadi kalau ujian utamanya tanggal 3 itu tanggal 17. Oke. Dan hasilnya ini akan kami sampaikan ke panitia SNBP di tanggal 5 Januari. Oh, 5 Januari. Ya. Apa cukup waktu gitu dengan sisa dari Januari ke bulan apa ya biasanya? April, Mei. Itu untuk melakukan tambahan-tambahan untuk catch up dengan si nasional ini gitu kurang lebih pertanyaan saya. Ini ke saya dulu ya. Iya. Ya. Nanti, Jadi Pak. kalau saya gini, tadi kan disampaikan oleh Pak Doni juga ya. Ada yang sifatnya itu esensial untuk kehidupan sehari-hari. Oke. Itu kemampuan di bahasa, di matematika, dan untuk SMA karena dia mau memasuki dunia yang lebih luas dan kompetitif, bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Misalnya saya memang nggak bercita-cita untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya ingin wirausaha aja di Misalnya. wira swasta. Terus nilai matematika saya ternyata jelek gitu ya. Matematika wajib loh, matematika yang dasar gitu. Dibandingkan dengan teman-teman saya, dengan sekabupaten kota, seprovinsi sangat jauh. Berarti suatu saat saya jadi artis misalnya, bidangnya seni, tapi saya mau teken kontrak, saya harus didampingi sama orang yang tahu betul tentang angka-angka. Ya. Dan saya tidak bisa hanya mempercayakan pada satu sumber, saya harus memverifikasi karena ternyata saya lemah di sana. Itu gunanya cermin ya. Kita tahu bahwa potensi kita di mana. Ya kayak saya lah. Saya tahu daerah paling rawan timbul jerawat di saya misalnya adalah di kening. Berarti di situ saya harus nyabunin lebih lama misalnya gitu ya. Ini juga sama. Saya kurangnya di mana? Di situ saya harus lebih waspada. Saya harus lebih hati-hati. Kalau memang mentok kemampuan saya nggak bisa di situ, saya harus dibantu orang lain di bagian yang itu. Saya kayak gitu. Kemampuan bahasa saya sangat buruk. Berarti kalau saya membaca informasi, terutama artikel-artikel yang sifatnya sangat resmi, saya harus memastikan ulang nih pemahaman saya dengan orang lain. Dan namanya belajar sepanjang hayat, mungkin tidak bisa dikejar dalam waktu 4-6 bulan. Tapi ketika kita tahu kita kurangnya di situ dan kita gigih berusaha memperbaiki di situ, pasti kita akan bisa memperbaiki. Pasti kita bisa menjadi lebih baik gitu ya. Tapi alarm ini karena udah belajar 12 tahun loh. Dan ini adalah sesuatu yang diukur dari apa yang dipelajari gitu. Jadi kalau sangat jelek, berarti potensi saya bukan di sana. Tapi sebaliknya ketika saya mendapatkan hasil yang bagus dan kita lihat, wah ternyata nilai saya oke juga nih di status nasional gitu. Saya boleh dong lebih memfokuskan diri saya di situ gitu ya. Wah ternyata fisika saya oke banget nih. Tapi selama ini saya kok nggak pernah ditunjuk mewakili Olimpiade Fisika dan lain-lain. Itu kan sangat mungkin terjadi juga ya. Tapi saya berarti boleh nih meniti karir di sana karena saya memang punya potensi di sana dan saya jadi lebih percaya diri. Saya bisa catch up dengan sangat cepat karena apa? Karena saya terbukti potensinya memang ada di sana. Seperti itu. Oke. Kalau menurut Pak Doni,
pertanyaan yang sama saya tambahin. Sebenarnya kalau lebih cepat masuk akal nggak Pak? Lebih cepat gimana maksudnya? Bukan tahun 12, misalnya tahun 11. Jadi mereka punya an extra year gitu Prepared. untuk memperbaiki lagi. pelaksanaannya ya. Untuk dia, wah ternyata gue udah 11 tahun, instead of udah 12 tahun belajar, udah 11 tahun belajar, wah tapi gue masih punya 1,5 tahun lagi nih untuk ngejar. Misalnya ini nih saya mengandai-andai menurut Pak Doni. Ya, mulai dari yang terakhir dulu ya mungkin Oke. yang lebih. Kenapa ini ditaruh di akhir ya? Ya. Kan di yang Relatif akhir lah. relatif bukan Last yang di year kelas ya. 11 tengah-tengah gitu. Sebenarnya masalah assessment ini kalau kita lihat itu sebenarnya bisa juga kalau menurut saya ya. Artinya kan sebenarnya ini capaiannya kan yang diuji kan capaian pada saat dia perform pembelajaran tertentu. Jadi cutting point untuk titik materi apa yang masuk itu kan akan ditentukan lewat proses belajar dia. Betul. Jadi kalau misalkan nanti dia pada kelas 11 misalkan TKA ini dilakukan, maka nanti pasti ada konsekuensi pada item soalnya ya Ibu ya. Iya pasti bisa di-adjust lah. Di-adjust Kalau ke misalnya sana, emang mau dilakukan gitu. di 11. Betul. Itu bisa juga ya. Artinya nanti setelah itu kan biar anak-anak fokus untuk ke ujian sekolahnya, biar ujian sekolahnya bisa lebih otentik dan lain-lain. Dan memang para guru, orang tua itu juga harus tahu. Juga mungkin saya sering mendengar begini, emangnya ujian nasional itu menguji kemampuan kolaborasi gitu. Ya sulit lah ya. Kan dari konstruk item soalnya saja kita pilihan ganda, ya kan. Ya. Jadi yang dipotret itu pasti lebih ke akademik gitu. Tapi apakah ujian TKA ini harus menguji kolaborasi gitu? Itu pertanyaan kita kan harus kita kritisi kan. Jangan-jangan lu salah pertanyaan, salah nanya gitu. Karena masalah kolaborasi, karakter dan lain-lain itu sudah ada di amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita dan itu adalah tugas dan wewenangnya Bapak Ibu guru mendampingi dari kelas 10, 11, 12, penilaian yang lebih otentik, bagaimana membangun project based learning dan lain-lain. Itu di situ sebenarnya. Maka dengan kemampuan seperti itu undang-undang kita memberikan kartu izin bagi sekolah untuk meluluskan. Seharusnya dalam hal ini sekolah kan punya visi misi. Jadi bisa jadi loh anak yang mungkin lulus TKA dia nggak lulus sekolah itu. Karena sekolah malu kan, saya nggak mau dong sekolah saya punya alma mater kayak gini. Misalnya Iya, karakternya kan karakternya off buruk gitu ya. Iya. Jadi buat apa saya meluluskan anak ini pinter tapi karakternya nggak sesuai dengan visi misi sekolah kami. Ya. Ini akan merusak kredibilitas dan branding dari sekolah kami gitu kan. Karena ada sekolah misalkan di Jakarta, karena dia punya misi untuk membentuk calon pemimpin yang berintegritas. Begitu anak ini nyontek langsung dikeluarkan. Iya kan? Sepinter apapun dikeluarkan gitu. Kalau saya punya sekolah nggak akan gitulah ya. Karena kan saya masih percaya ada orang itu punya kesempatan bertobat lah ya. Iya. Jadi minimal gini lah. Kalau nyontek ketahuan oke, sekali ini. Habis itu kalau nggak out gitu. Karena di sekolah kami mau mendidik anak-anak yang jadi pemimpin yang berintegritas. Supaya apa? Supaya korupsi itu nggak ada gitu loh. Misalnya. Itu. Jadi memang harus clear gitu. Jadi memang tes kemampuan akademik ini memang spesialisasinya lebih terbatas ya. Dan hasil tes terstandarisasi itu tidak bisa dipakai untuk menilai apa yang bukan peruntukannya. Jadi kalau TKA dipakai untuk menilai kolaborasi, saya rasa yang bertanya ini yang salah. offside. Offside istilahnya. Kalau dia menanyakan apakah anak-anak dalam tes TKA ini menguasai materi yang sudah diajarkan selama kurun waktu di SMA sesuai dengan capaian pembelajaran, nah itu iya jawabannya. Tetapi apakah anak-anak tadi yang biasanya di sekolah nilainya 8, 10, tiba-tiba di TKA bisa jeblok nilainya 5 atau saya dulu bahasa Inggris 45 semangatnya. 45 maksudnya gitu, semangat 45. Bukan semangat 98 ya. Saya kan reformasi 98 saya itu. 98. Ya kan? Dulu tapi semangat saya 45 itu. 45. Itu bisa saja. Karena apa? Dalam ujian standar itu ada anak tadi ya Bu ya, bisa kondisi sakit. Risau, cemas. Iya. Itu kan anxiety ya. akan mempengaruhi kesiapan dia. Kalau orang itu cemas, ujian hilang semua Mas. Dan itu saya ngalamin juga ketika ada ujian waktu itu saya kuliah, ujiannya lisan, pada saat milih soal dan pas kita nggak dapat yang kita ingat, langsung hilang semua. Ditanya apapun udah nggak ada yang ingat karena anxious tadi. Nah itu bisa. Tetapi kok saya yakin seandainya kualitas pembelajarannya itu benar,
gurunya mengajarkan dengan benar sesuai dengan standar yang diminta oleh kementerian, bahwa guru kalau ngajar itu harus sesuai dengan capaian pembelajarannya, dan ketika dia membuat soal harus sesuai dengan rujukan di dalam capaian pembelajaran, maka anak-anak itu pasti sudah akan lebih siap. Begitu. Jadi memang ada kemungkinan yang biasanya bagus di TKA bisa jeblok, iya bisa. Tapi itu kan kasus-kasus khusus. Dan yang sebenarnya lebih menarik menurut saya adalah kita itu perlu juga loh ngukur diri kita ya sejauh mana gitu ya. Dan sebenarnya nilai nanti itu, nilai TKA itu bagus atau tidak, harus kita evaluasi dari diri kita. Karena bisa jadi nanti ada sekolah-sekolah itu udah memanipulasi ya. Udah nanti anak-anak cuma nulis namanya saja biar guru-gurunya yang mengerjakan. Ada loh. Terakhir ujian nasional itu ketika di Sidoarjo itu kami menemukan bahwa didouble. Jadi komputer di sini diduplikasi, di mirroring, lalu nanti dikerjakan. Tapi kan tetap kelacak gitu ya. Jadi sistem digital itu tetap memungkinkan. Tetapi kalau seperti tadi di UTBK di perguruan tinggi pakai kacamata yang sudah canggih, ada ini. Nah, ini berarti tantangan bagi penyelenggaranya. Karena tes yang bersifat standar, ketika dalam pelaksanaannya terjadi kebocoran seperti itu, maka hasil tes ini udah nggak bisa digunakan. Nggak valid ya Pak ya? Nggak valid. Karena dia tidak mencerminkan objek tujuannya. Dan ini di beberapa tes internasional seperti TOEFL, IELTS itu sering terjadi. Beberapa daerah misalnya di Jepang misalkan beberapa pernah dibatalkan itu tes TOEFL itu. Karena individu-individu ada itu. Individunya dan sistemnya diretas gitu. Luar biasa. Jadi nggak bisa gitu. Jadi dalam hal ini memang kaidah-kaidah standar ujian yang sifatnya objektif, terstandarisasi memang harus dipenuhi. Mulai dari konstruk item soalnya, deliverynya, pengawasannya, sampai nanti pelaporannya gitu. Ya. Karena bisa jadi ada banyak kebocoran juga loh di pelaporan. Kan ada orang-orang tertentu yang punya kunci, dia bisa telepon ke orang-orang kan. Saya nggak tahu ya apakah ini pernah terjadi, tapi pernah ada isu bahwa, Bu, nilai anakmu itu segini loh. Gimana, mau nggak ini nilainya diganti? Karena itu orang di dalam sistem. Nah, mungkin ini juga kalau ini pernah ada dan terjadi ya Bu Wati ya, maka orang ordalnya kan. Jadi orang dalam yang mengelola data itu yang memang harus benar-benar gimana jaganya. Gitu. Karena itu bisa saja terjadi. Namanya sistem ya, bisa diakalin. Itu yang kemungkinan bisa terjadi. Tapi seandainya semuanya berjalan sesuai dengan standarnya, saya rasa hasilnya, pelaporannya itu akan lebih mencerminkan siapa diri saya. Kan saya kalau ujian kan tahu sebenarnya saya itu nyontek atau enggak, ya kan? Kalau kamu nilainya bagus, ternyata kamu itu nyontek, kan harusnya mengevaluasi diri, gitu. Atau misalkan dibantu oleh bapak ibu guru. Nah ini harusnya dia tahu sebenarnya nilai saya nggak seperti itu, tapi dibantu bapak ibu guru misalkan. Dan itu bisa saja terjadi ya. Karena Indonesia sangat luas Mas. Yang di daerah terpencil, yang pengawasannya nggak bisa ketat dan pemerintah juga nggak bisa ngirim orang untuk mengawasi sampai di level yang terkecil, tentu bisa jadi itu muncul. Tapi kalau kebocoran soal, saya rasa nggak mungkin. Karena dijamin nih Pak ya? Dijamin nggak mungkin kebocoran soal itu, karena soal-soal itu kan sudah masuk di dalam komputer dan itu udah dikunci di situ. Tapi ini teknis sih Bu. Kalau tadi kan akan menjadi prasyarat untuk masuk ke universitas ya. Terus ternyata hasilnya nggak memuaskan gitu. Apakah ada kesempatan remedial ataukah ada mekanisme lain untuk anak-anak yang ternyata nilainya nggak cukup untuk menjadi masuk ke universitas? Mungkin saya agak mundur sedikit ya. Jadi ke perguruan tinggi negeri itu melalui Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia ada 3 jalur untuk masuk ke perguruan tinggi. Ada jalur prestasi, jalur berdasarkan tes, dan ada jalur mandiri. Jalur prestasi dan jalur berdasarkan tes ini dilakukannya secara bersamaan nasional. Sedangkan jalur mandiri ini dilakukannya oleh PTN masing-masing. Mekanismenya, caranya itu sepenuhnya kewenangan masing-masing rektor. Nah, TKA ini adalah syarat untuk mendaftar yang jalur prestasi. Jalur prestasi aja. Jadi cuma satu aspek, satu jalan menuju Roma. Jalur. Yang 2 belum. Iya, betul. Nah, kenapa? Karena ada isu di jalur prestasi itu bobot tertinggi datangnya dari komponen rapot. Nah, TKA itu tidak menggantikan komponen rapot ini. Komponen rapotnya masih ada, masih digunakan. Tetapi TKA digunakan untuk mengonfirmasi.
Oke. Jadi sebagai alat dari eksternal, kalau kamu udah 5 semester, jadi kalau jalur prestasi itu adalah yang terbukti berprestasi selama 5 semester. Kan SMA itu 6 semester ya. Jadi 5 semester itu kalau dia selalu jadi ranking kelas, ranking sekolah, dia boleh ikut jalur prestasi. Nah kalau udah 5 semester, 2,5 tahun dia prestasinya oke, dikonfirmasi sama tes dari pemerintah oke dong, kan gitu ya. Nah itu TKA tuh hadirnya untuk mengkonfirmasi. Oke. Mungkin Jadi saya masih bisa ada menjelaskan jalur sedikit lain, yang iya. terkait ini. Jadi gini, kalau di dalam memang TKA ini kan bukan dipakai untuk dari tujuannya sendiri, kan dia kan berbasis mata pelajaran ya, dan itu kurikulum. Tetapi ketika itu diintegrasikan dengan seleksi masuk perguruan tinggi, dia bisa menjadi salah satu alat yang membedakan, yang membantu universitas menyeleksi mana di antara anak-anak itu yang lebih baik. Karena apa? Ketika misalkan nih semua nilai rapot itu di-upgrade gitu, anak-anak nilainya 90 semua. Sementara di fakultas ini hanya butuh 50 Slotnya anak. cuma- Iya kan? Slotnya cuma 50. Kalau yang punya itu nilainya sama hampir 100, kan nggak bisa menyeleksi. Itu dalam assessment namanya ceiling effect. Jadi udah mentok. Nggak bisa mendiskriminasi dan menyeleksi. Iya. Itu. Apalagi di tes masuk perguruan tinggi itu mereka tidak menggunakan istilahnya apa ya, tes berbasis mata pelajaran. Nah, TKA ini itu pasti akan sangat membantu universitas untuk menyeleksi kalau semua nilainya 80 sama. Sementara yang kita butuhkan hanya 50 kursi di perguruan tinggi. Siapa yang terbaik di antara mereka? Nah, TKA ini bisa membantu. Karena dia bisa mendiskriminasi satu anak dengan yang lainnya. Itu yang menurut saya perlu diperhatikan juga. Sehingga teman-teman atau adik-adik yang mau nanti masuk perguruan tinggi, TKA ini akan menjadi sangat krusial untuk menyeleksi. Itu. Oke. Nah, tips and tricks gitu, 2 atau 3 hal yang sekarang nih apa kira-kira mereka bisa lakukan untuk meningkatkan kemungkinan untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lah, Bu. Iya. Dalam Jadi, waktu yang singkat ini. Pertama, sebagai layanan publik, kami mempublikasikan kerangka asesmennya. Jadi misalnya untuk mata pelajaran fisika, materi yang akan diujikan apa, elemen materinya apa, sampai batasan materinya itu sudah ada. Contoh soalnya ada juga. Kemudian kita karena ujian berbasis komputer, kita mungkin bingung nanti kalau pengen ke soal selanjutnya tombol tekannya di mana, kalau ingin mereview seperti apa. Kami juga menyediakan platform Ayo Coba TKA. Jadi bisa mencoba Simulasi. Tapi secara mandiri. Jadi dari mana aja, kapan aja. Kalau pengen tahu kayak apa sih contoh soalnya, kemudian cara mengerjakannya di komputer nanti tampilannya kayak apa, itu juga sudah ada. Jadi pastikan kita tahu apa yang akan kita tempuh ya. Jadi kalau mau ikut TKA, tahu dulu materinya apa, kemudian platformnya bagaimana, cara jawabnya bagaimana, semua format soal yang akan keluar di hari ujian itu kami berikan di Ayo Coba TKA. Jadi misalnya kalau pilihan ganda kan biasa ya, tapi misalnya ada pilihan ganda kompleks yang benar salah, itu ada contoh soalnya juga. Kemudian kalau ingin mengestimasi misalnya nanti panjang bacaannya kayak apa ya, itu juga kami memberikan ada yang bacaannya panjang, bacaan sedang dan bacaan pendek untuk memberikan feel bahwa nanti di hari H tuh ujiannya seperti apa. Jadi ke pusmendik.kemendikdasmen.go.id nanti ada tombol Ayo Coba TKA. Yang akses sudah lebih dari 2,4 juta sih. Oke. Tapi dibandingkan yang sudah mendaftar TKA itu masih lebih rendah. Yang daftar TKA udah 2,8. Oh jadi masih ada 400.000 selisih. Iya, jadi kayak pengen daftar doang tapi nggak simulasi dia. Nggak simulasi. Jangan sampai nggak tahu gitu. Iya. Harusnya wajib ya. Takutnya nanti pada saat menjawab malah karena kendala teknis malah bingung, malah jadi membuang waktunya, nggak terjawab waktu semua orang kan. Dianya, orang tua yang udah membantu, guru mungkin yang udah tutoring apa-apalah, sama yang ngecek pekerjaannya juga gitu kan. Lah, ini semua. Oke, sorry Bu. Ya. Jadi pertama itu cari tahu, dan informasinya alhamdulillah sudah banyak ya. Kalau di zaman dulu tuh kadang-kadang kita ujian dari pemerintah ikut-ikut, tapi yang mau diujikan apa kita nggak tahu. Ikut-ikutan. FOMO. Terus Kalau anak zaman sekarang pengen tahu contoh soalnya malah cari di toko buku gitu ya. Kalau yang ini kan resmi memang dari pemerintah, dari yang memang menyusun soal-soal TKA yang akan keluar di hari H nanti. Itu yang pertama.
Seberapa mirip pertanyaan di simulasi sama di akan keluar kira-kira? Namanya mini test ya. Mini test itu yaitu tadi semua variasi yang akan nanti diujikan itu ada. Oke. Ya, tapi tingkat kesukarannya mungkin kita cari yang di tengah-tengah. Jadi yang lebih mudah dari itu ya tidak ada di mini test, yang lebih sukar dari itu juga tidak ada di mini test. Seperti itu. Kemudian yang kedua ya belajar, karena sebenarnya harusnya yang keluar di TKA kan yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Sesuai dengan kurikulum. Dan kami sudah memilah kerangka assessment itu adalah irisan dari kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Jadi apapun yang diajarkan oleh, nggak completely new. Ya. Ada yang dari lama nih yang diikutkan juga in case. Ya. Masih ada beberapa guru yang lebih familiar dengan kurikulum yang lama. Betul, gitu ya. betul. Jadi itu sudah irisannya. Kami juga meyakinkan betul bahwa topik-topik dan elemennya itu adalah yang sifatnya urgent. Jadi yang misalnya saya belajar matematika itu ada mulai dari menghitung aljabar sampai ada misalnya bilangan Romawi. Bilangan Romawi kan nggak terlalu urgent. Jadi yang less urgent itu tidak kami masukkan ke kerangka assessment TKA. Artinya harusnya nggak perlu worry gitu. Yang akan diujikan itu memang sesuatu yang memang penting, yang seharusnya bisa dikuasai ketika belajar dengan baik. Dan yang ketiga ya berpikir positif bahwa ini untuk keperluan aku loh. Jadi aku harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh supaya tahu betul potensiku sampai di mana, dan yang lebih penting lagi mengerjakannya dengan jujur. Karena kalau aku nggak jujur, nanti hasilnya nggak sesuai dengan aku gitu ya. Itu yang penting. Jadi tetap berpikir positif, berusaha, berdoa, dan tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Nggak kemudian jadi skip olahraga, uring-uringan, belajar terus, nurung diri gitu kan. Gua banget itu dulu. Sewajarnya. Tiga itu ya Bu ya. Itu harus dikondisikan tuh menjelang ntar gue salah lagi nih. TKA ya kan, KTA terus. Pak, ini kita ngomongin karakter Pak. Ya. Kan Bapak banyak berbicara tentang karakter gitu ya. Dari murid, people in general gitu, manusia. Pada saat mereka gagal Pak, ya kan, let's say lah nggak sesuai dengan harapan, pada akhirnya jadi in a sense mereka kayak nggak diskualifikasi sih literally, tapi kemungkinan untuk bisa tembus ke kampus-kampus yang mereka inginkan tuh let's say menurun lah. Apa Pak yang harus dilakukan? 3 hal ya to move forward gitu, bahwa ya ini satu jalur gitu, dan ini satu jalur menuju pintu yang satu ya. Padahal ada ribuan pintu untuk menuju sukses gitu ya. Itu mungkin hal berikutnya yang nanti saya mau tanya juga ke Bapak Ibu sekalian. Tapi apa kira-kira 3 hal yang mereka harus lakukan pada saat mereka nggak dapat nilai yang sesuai Pak? Ya, pertama-tama kita harus ingat ya bahwa untuk menjadi orang yang sukses itu kan selalu ada banyak pengalaman gagal, naik turun. Nggak ada orang yang kemudian tiba-tiba sukses begitu saja, nggak ada. Ya. Dari pengalaman saya mengajar, saya pernah tuh ada anak, dia lulus Eptanas waktu itu, ujian nasional waktu saya ngajar di SMA, tapi dia oleh sekolah tidak diluluskan. Nggak diluluskan. Tahun berikutnya dia masuk di Fakultas Kedokteran UGM. Jadi artinya apa? Proses pembelajaran itu ya memang kita yang belajar. Jadi belajar itu nggak bisa diwakilkan. Itu intinya. Jadi ketika seseorang itu gagal, dia harus bisa belajar untuk melihat kegagalan itu sebagai bagian dari progres hidupnya. Kan nggak bisa kalau saya gagal diwakilkan orang tuanya atau gurunya, nggak bisa. Kita itu nanti kalau mati masuk surga neraka juga nggak bisa diwakilkan ya. Kayak ujian juga sama. Jadi nih, kegagalan itu jelas bagian dari hidup kita, dan di era yang seperti sekarang itu siapa sih yang selalu berhasil terus? Situasi serba tidak pasti. Semakin orang banyak mengalami kegagalan, dia akan banyak belajar, dan dia saya yakin akan lebih sukses dibandingkan teman-teman lain yang nggak pernah punya kesempatan gagal. Gitu. Betul. Jadi kalau kalian punya kesempatan untuk gagal, bersyukurlah. Karena kesempatan untuk gagal itu tidak dimiliki oleh banyak orang. Betul. Dan ketika orang itu selalu sukses dan tiba-tiba gagal dan dia tidak belajar untuk bagaimana mengatasi kegagalannya, orang ini bisa langsung frustasi itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks pembentukan karakter, ini TKA ini sebenarnya
Yang nguji itu bukan negara nguji kamu gitu, tapi kamu nguji diri kamu sendiri. Sejauh mana kamu punya integritas, punya kejujuran di tengah lingkungan yang mungkin nggak mendukung. Bisa jadi kamu ingin jujur, tapi lingkunganmu mungkin udahlah kita pakai bocoran, kita pakai Nyontek aja kita lah. nyontek aja. Ada alat yang canggih loh yang bisa pakai untuk kamu bisa dapat gitu. Nah, nilai-nilai itu seseorang itu berkarakter atau tidak itu justru diuji ketika dia punya yang namanya otonomi moral. Otonomi moral itu adalah ketika kamu melakukan perbuatan baik, nggak perlu ada orang yang mengontrol, nggak perlu ada CCTV, nggak perlu ada orang lain, tapi kamu dan hati nurani kamu yang menjaga bahwa kamu adalah orang yang punya integritas. Yang kedua. Lalu yang ketiga, ini lebih ke secara umum ya. Karena saya melihat mulai banyak nih pemerintah daerah mewajibkan ya. Ini orang tua juga jadi resah ya kan. Maka yuk baik pemerintah daerah, orang tua kita pahami benar nih peranan TKA. Jangan sampai kita membuat kebijakan yang sebenarnya kontraproduktif. TKA ini bukan untuk ranking. Saya rasa nanti tidak akan keluar untuk perankingan ya Bu ya, nggak akan itu, nggak akan ada. Tapi ya sudah, ini akan menjadi alat bagi sekolah dan daerah untuk selalu memperbaiki diri gitu. Bahwa anak-anaknya udah lulus, tapi kan guru kan tahu, oh kualitasnya seperti ini sekolah kita. Nah berarti akan ada sesuatu yang bisa mereka perbaiki menjadi lebih baik. Intinya untuk adik-adik nih, gak usah takut lah. Ujian itu bagian hidup kita, dan ujian itu membuat hidup kita itu lebih kaya, lebih bikin hidup lebih hidup lah. Hidup tanpa ada cobaan tanpa kegagalan susah. Kalau saya sih apapun ya ujian itu harus kita hadapin. Dan terutama kalau kita gagal, itu adalah saat dimana kita mendapat kesempatan untuk mengolah hidup kita menjadi yang lebih baik, lebih kuat, lebih tangguh, dan itu yang membuat kita nanti akan sukses di masa depan. Gitu. Of course pendidikan untuk masuk ke perguruan tinggi apa dan sebagainya itu tuh part of the journey lah. Buat some people. Tapi kita juga belajar di sini kan nggak semua orang jalur suksesnya itu lewat situ gitu. Tapi yang penting it's not about dapatnya di mana sih, tapi pas lu ditempatkan di suatu tempat, what are you going to do about it? Ya kan, apakah lu akan kasih 100%, apa cuma 20%? Just because lu di tempat yang lu nggak pengen gitu. Itu tuh menurut saya probably dalam konteks pendidikan jauh lebih penting gitu. Maksudnya saya juga nggak kepengen tuh kayak murid-murid zaman sekarang tuh over pressured. Kalau gue nggak masuk UI gagal gitu. Obviously itu tuh nggak bener lah pemikirannya kan. Jelas. Bisa dimanapun you can be successful anywhere lah. Dan di kampus manapun it's about yang tadi Bapak dan Ibu sebut. Lu ngapain gitu pas udah ada di tempat tersebut gitu kan. Itu tuh probably if anything penting untuk diketahui banyak orang lah tentang itu. Anyway sebelum kita tutup, Ibu ada lagi yang mungkin penting untuk disampaikan tapi kita belum tanyakan? Kalau ini spesifik mungkin ya tentang tes kemampuan akademik. Jadi silahkan mengikuti dengan sukacita, dengan penuh semangat, bukan karena terpaksa, bukan karena diwajibkan oleh orang lain, tapi memang karena kebutuhan sendiri. Anggap aja ini ada medical check up gratis untuk kemampuan akademik begitu ya. Jadi silahkan dimanfaatkan. Kita tahu potensinya di mana, lemahnya di mana, sehingga kita bisa membuat journey kita sendiri untuk perbaikan diri kita. Dan tidak hanya semangat, yang penting juga adalah berintegritas. Karena kalau tidak berintegritas, pasti hasilnya tidak akan berkualitas. Itu. Luar biasa. Pak Doni, gimana Pak? Salah satunya saya juga penasaran mungkin tentang channel YouTube. Oh iya. Apa nih Pak yang Bapak mau sampaikan yang mungkin belum kita bahas? Apa ya? Kalau channel YouTube itu memang tentang apa Pak? Ya jadi saya itu sejak 2 tahun lalu lah ya. Mulai bikin. Oke. Jadi kanalnya itu pendidikan karakter utuh. Oke. Lalu program andalannya itu Tanya Pak Doni saja. Jadi Pak Doni bagi mereka yang nggak jelas tentang TKA dan lain-lain nanti boleh tanya, kirim email gitu deh mereka. Kasih komentar di situ, komen nanti kemudian ditanya tentang TKA atau apapun lah. Karena segala hal tentang pendidikan tanya Pak Doni saja. Itu salah satu program andalannya. Dan yang kedua karena saya sangat concern dengan pendidikan karakter, di situ juga sebenarnya ada program Setapak.
namanya semua tentang pendidikan karakter setapa. Nah, karena apa? Pendidikan karakter itu pelan-pelan, nggak bisa langsung itu. Maka setapa. Ya memang ini belum banyak karena materi-materi ini sedang saya kolaborasi dengan beberapa sekolah, lihat dimensi-dimensi. Tapi yang dibasis itu semua tentang pendidikan karakter. Bapak Ibu guru, orang tua bisa lihat di situ bagaimana contoh-contohnya tentang bisa paham lebih baik menjadi pendidikan karakter. Tapi kalau kebijakan pendidikan atau apapun tentang pendidikan di Indonesia nggak tahu, tanya Pak Doni saja. Itu solusinya. Oh iya, kita mau shout out juga buat Mbak Sali dari erakini.id yang udah membantu organize podcast kita hari ini. Jadinya visit erakini.id, lihat-lihat pasti banyak konten-konten menarik juga di sana. Anyway, kayaknya sampai di sini kita bisa aja ngobrol 2 jam lagi, tapi kan kita punya jadwal, Bapak Ibu saya tahu sibuk semuanya. Mungkin ada lain kesempatan kita undang-undang boleh ya? Boleh, setelah kita ngobrol-ngobrol lagi. Anyway, sekali lagi thanks for tuning in all the way to the end. Ini Proxemics dan terima kasih buat Bu Wati, Pak Doni untuk hadir bersama kita, and that's about it. Thank you. Thank you. Terima kasih.